Terkadang kita ini suka menabrak-nabrakkan hal-hal yang sebenarnya tidak bertabrakan. Itu karena seringkali orang tidak memahami bagaimana cara memaknai bahasa hukum. Maka silahkan diperhatikan bagaimana saya menjelaskan apa yang disalahpahami oleh beberapa teman VTuber ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, saya mendoakan ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kesehatan dan mendapatkan banyak kesempatan-kesempatan. Teman-teman, saya ingin membahas sedikit tentang satu hal yang secara kreatif dipertanyakan oleh beberapa netizen ya, tidak sedikit sih. Bahwa yang menulis tentang berakhirnya izin operasional VTube ya, itu hanya sampai April. Saya belum cek apakah benar sampai April apa tidak. Tapi jawaban saya tidak perlu mengecek itu. Jadi yang mengkhawatirkan, netizen yang mengkhawatirkan nanti kalau izinnya sudah expired, lalu bagaimana? Sementara dulu mengurus izin saja sulitnya minta ampun, sekarang sudah dapat izin malah tidak segera dilanjutkan. Nah, oke. Baik teman-teman dan teman-teman yang sepemahaman dengan saya, ataupun teman-teman yang mungkin belum sampai ke pemahaman tersebut, saya mohon izin untuk menyampaikan ini. Tidak usah jauh-jauh kita membahas itu, sedikit saja teman-teman, bahwa masalah izin itu adalah sesuatu yang sudah tidak sulit lagi. Tahu kenapa? Karena regulasi kita memberikan kesempatan, kemudian mengizinkan perusahaan PT Future Viewtech untuk melanjutkan bisnisnya dengan dinormalisasi, disertai dengan 6 syarat yang kita sudah tahu semua. Itu kita mesti mengerti bahwa dari kondisi itu artinya perusahaan sudah diberi keleluasaan oleh regulator untuk memperjuangkan keberlanjutan bisnis ini dengan upaya-upaya, usaha-usaha yang mungkin dilakukan. Mengapa saya mengatakan itu? Karena kita melihat bahwa salah satu syarat yang disepakati oleh regulator dan perusahaan bukanlah syarat yang mudah ya, bahwa perusahaan harus membeli vaping yang beredar di kalangan VTuber itu adalah satu pekerjaan tersendiri, dan syarat lainnya perusahaan harus menanggung kerugian apabila terjadi di kalangan VTuber.
Dua hal ini sangat sensitif dan sangat berat untuk dilaksanakan. Tapi meskipun berat, perusahaan sudah menyanggupi. Tentu ketika menyanggupi tidak asal mengatakannya, tidak asal menyanggupi, tidak asal tanda tangan. Sudah berhitung. Salah satu hitungan-hitungan, oke, kita kalau bicara tentang ilmu negosiasi ya, itu ada strategi ya, ada taktik ya, bagaimana negosiator itu harus menghitung langkah. Jadi kalau kita bicara hitung-hitungan, itu belum tentu angka nominal berapa bayar, berapa harus dipersiapkan untuk mengadakan pembayaran ya. Bukan, tidak hanya tentang itu, tapi di dalam ilmu strategi negosiasi, maka hitung-hitungan itu ya menghitung langkah dan menghitung bukan untung rugi nih, tapi menghitung bagaimana satu hal ini bisa terselesaikan atau tidak. Apakah menyelesaikan langkah itu membutuhkan berapa banyak waktu? Nah, coba perhatikan bahwa di dalam persyaratan yang disepakati tidak ada framing waktu, tidak dibatasi oleh waktu. Itu mengindikasikan bahwa perusahaan diberi keleluasaan tanpa batas waktu untuk menyelesaikan apa yang dipersyaratkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan tidak karena waktu yang mungkin sudah habis dan tidak bisa terlaksana, kemudian perusahaan dinyatakan tidak bisa menyelesaikan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka framing waktu tidak diadakan atau ditiadakan. Seharusnya kita memahaminya seperti itu. Tidak adanya waktu, batas waktu penyelesaian, itu mengindikasikan bahwa apabila izin yang diberikan itu expired, perusahaan belum bisa menyelesaikan apa yang disanggupinya, maka logika hukumnya regulasi atau regulator harus memberikan waktu kembali atau menerbitkan izinnya kembali, tentu dengan cara diurus ya, tidak secara otomatis kan. Apabila memang belum selesai kemudian meminta izin untuk perpanjangan lagi, itu seharusnya bisa diberikan. Dan mengapa harus demikian? Karena di dalam hal ini tujuan utamanya adalah apa? Agar tidak terjadi kerugian di masyarakat, agar VP-VP yang sudah beredar di masyarakat itu dibayarkan. Tujuan utamanya itu, teman-teman. Kalau tujuan itu bisa dicapai, maka waktu bukan menjadi masalah. Bayangkan kalau hanya diberi waktu 1 tahun untuk menyelesaikan itu dan ternyata tidak bisa selesai, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi proses hukum. Padahal yang diinginkan oleh VTuber bukan selain aset mereka kembali terbayarkan. Saya sangat yakin bahwa para VTuber itu, termasuk saya, yang memiliki aset di dalam VTube, itu yang diinginkan bukan VTube on-nya, tapi yang diinginkan adalah cairnya VP, bisa dijualnya VP, bisa dibayarnya VP oleh perusahaan, dan tidak adanya kerugian pada aset-aset kita. Kerugian bermacam-macam. Apakah turun nilainya, ataukah
hilang catatannya, itu semua kerugian. Kalau itu bisa, semuanya itu bisa diamankan, bisa dijaga oleh perusahaan, maka syarat-syarat yang ada, yang sudah disepakati dengan regulator, itu bisa dilaksanakan kapan saja selama uang untuk membayar itu sudah bisa diadakan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan galau hanya karena misalnya izinnya akan expired. Karena izinnya expired itu bisa diperpanjang. Begitu ya. Hilangnya habisnya waktu tidak lebih penting dari tercapainya tujuan utama dari adanya normalisasi ini. Selamat pagi, selalu optimis.